Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibana al fadil, masyaikhina wa bil khusus sahibul fadilah Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Kiai Haji Dr. Zainud Tauhid ataulallahu umur wa baqa'ah, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar beserta Profesor Dr. Sarwono Kusuma Atwaja Atmaja yang mudah-mudahan berdua diberkahi oleh Allah dan umurnya diberkahi oleh Allah sehingga ketika hidupnya selalu untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Shahibul Fadilah Yai Haji Dr. Sodikun, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi LPLH SPH, Bapak Dr. Haji Hayu Prabowo Akhinal Karim, serta panitia Dr. Arif Zulkifli STMM yang mudah-mudahan dan seluruh peserta Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan yang semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf pakai Zoom karena saya lagi mengikuti konferensi perdamaian R20 yang dilaksanakan bersamaan dengan G20 di Bali, dan saya pun mengumandangkan untuk bagaimana negara yang konflik itu segera selesai konfliknya, segera ada perdamaian, karena ketika konflik masjid tidak salah masjidnya, tapi kena bom juga masjidnya, padahal masjidnya nggak salah, virus juga. Nah, untuk itu saya dari Bali ini mengapresiasi wabil khusus kepada LPLH SPH MUI yang hari ini mengadakan Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan. Masjid itu adalah rumah besar kita. Masjid itu potret kehidupan dunia sampai ke akhirat. Masjid itu disimbolkan untuk mengurusi ibadah, yaitu wa aqamas sholah, tapi juga mengurusi seluruh kehidupan, yaitu dengan diwakili oleh kata-kata wa ataz zakah. Rasanya sangat simpel kata-kata atas zakah, tapi orang disuruh membayar zakat itu kalau usaha di dunianya nyampe pada bilangan untuk memberi zakat. Memberi zakat goal akhirnya, tapi sebelum zakat itu dibayarkan, usaha-usahanya itu adalah macam-macam. Nah, usaha yang macam-macam ini agar bisa membayar zakat tetap ada batasnya, tidak boleh merusak lingkungan. Jadi tidak hanya juga kita bagaimana biar bisa bayar zakat. Jadi kita mayoritas hari ini umat Islam masih nguber-nguber cari zakat. Belum pada bisa mampu memberikan zakat, zakat perdagangan,
zakat peternakan, zakat menanam, zakat usaha, dan zakat semua. Nah, ini mestinya tergambar dalam rumah besar kehidupan kita, namanya masjid. Innama ya'muru masajidallah ini di dalam tafsir yang disampaikan, ditulis oleh Imam Baghawi, akhir daripada kita mau melakukan sholat di masjid secara ubudiyah di dunia dan mau melakukan zakat untuk kepentingan hidupnya di dunia, orang yang mampu demikian ini ulaika ayyakunu minal muhtadi. Muhtadun menurut Imam Baghawi dalam tafsirnya, wal muhtaduna hum al mutamassikuna bi ta'atillahi azza wa jal allati tu'ti ilal jannah. Muhtadun, orang yang mempunyai rumah besar masjid, yang mau datang ke masjid, yang mau ngurusi masjid, yang mau meramaikan masjid, yang mau mengambil inspirasi dari masjid, yang mau mengambil suri toladan dari masjid, wal muhtadun hum al mutamassikuna bi ta'atillahi azza wa jal, orang yang mau terus menerus taat kepada perintah-perintahnya Allah, allati tu'ti ilal jannah, yang itu menuju ke surga Jannatun Naim, artinya menuju ke kehidupan yang surga. Di dunianya juga Jannatun Naim, di akhiratnya juga Jannatun Naim. Di dunianya karena seimbang antara kebutuhan ekonomi, jangan sampai merusak alam, juga serasa hidup di sorga karena alam tidak rusak, karena alam tidak diperkosa untuk hanya ingin mendapatkan kekuatan ekonomi yang tidak dipikirkan keseimbangannya di dalam kehidupan di dunia. Ayatnya simpel, maknanya besar. Kalimat merusak lingkungan. Maka rumah besar masjid ini saya harapkan MUI koordinasi atas nama Wakil Ketua Umum MUI baik semua, menjadi baik semua. Karena ada ribuan masjid di Indonesia yang sudah berdiri, yang akan berdiri, insya Allah akan lebih banyak lagi. Nah, untuk yang sudah berdiri, masjid-masjid ini diharapkan bisa ditata kelolanya dengan baik. Untuk yang akan berdiri, saya harapkan dalam konferensi nasional Masjid Ramah Lingkungan ini mempunyai standar rumah besar sebagai tempat berkumpulnya umat, itu standar yang mempunyai ketika datang ke masjid mempunyai inspirasi baik keduniaan ataupun akhirat. Rumah besar yang berupa masjid ini inspirasi keduniaan, maka saya yakin ke depan masih banyak masjid yang akan dibangun. Pak Hayu, coba pikirkan ketika ini sudah dibuat apa belum oleh organisasi lain, minimal kalau belum dibuat standar yang masjid ramah lingkungan seperti apa. Ramah lingkungan itu jangan cuma diartikan nanem-nanem, airnya baik,
kemudian salurannya bagus, bersih. Tidak hanya itu, ramah lingkungan. Lingkungan itu adalah orang-orang hidup di sekelilingnya. Jika orang-orang hidup di sekelilingnya kebutuhannya semuanya dipenuhi oleh masjid, itulah sesungguhnya makna daripada masjid ramah lingkungan. Kalau masyarakatnya itu butuh tempat untuk nikahan, masjid standar ramah lingkungan berarti ada ruang untuk nikahan, ruang untuk kumpul-kumpul, ruang untuk diskusi, ruang untuk ilmu, ruang untuk segala, ruang untuk mengembangkan ekonomi. Datang ke masjid, pertanyaan di hati dan keingin pikiran terjawab. Nah, ini yang sangat-sangat mungkin terlalu berat ini. Tapi alhamdulillah kayak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar yang sekarang mimpin Istiqlal sudah bisa menjadi contoh kita, model masjid ke depan yang tinggal perangkat-perangkat yang masih kurang itu dilengkapi. Nah, yang demikian ini masjid menjadi inspirasi, masjid menjadi rumah tempat pulang, tempat kembali ketika masih hidup di dunia, dan ketika sudah mati pun masih urusannya dengan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika masjid itu adalah sebagai rumah yang menjadi inspirasi kita penuhi di situ, ya kalau suruh semua ya rasanya sesuatu yang sangat besar sekali. Namun usaha untuk ke situ standar ini saya harapkan dari mulai standar yang paling eksekutif lengkap secara kebutuhan masyarakat, kebutuhan lingkungan situ sampai yang minimalis. Nah, nanti ketika MUI punya standar itu bisa diserahkan kepada organisasi-organisasi yang ngurusi masjid sampai ke takmir-takmirnya, sehingga nanti ke depan bisa diaudit, ada auditor masjid, kemana yang lingkungannya tepat, yang sesuai kebutuhan dengan sekelilingnya, kebersihannya, ada auditornya. Saya yakin ke depan akan sampai ke situ. Nah, dengan demikian masjid yang rumah bersama ini akan terus kita perbaiki dan sesuaikan dengan standar yang memang nanti cari bentuk-bentuknya, sehingga ke depan itu nanti semuanya terlihat asri, nyaman, enak, kepenak, pulang dari masjid rasanya punya inspirasi-inspirasi yang sangat monumental untuk kehidupannya masyarakat sekeliling, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Itu kira-kira sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi-inspirasi besar dalam konferensi nasional Masjid Ramah Lingkungan ini yang ke depan bisa diadakan secara internasional, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi pelopor dalam hal ini. Nomor 2, tentang sosialisasi fatwa. Sosialisasi fatwa yang berhubungan dengan Masjid Ramah Lingkungan itu sangat tepat. 2 minggu yang lalu saya menghadiri konferensi mufti sedunia yang diadakan di Mesir yang mengangkat tema sustainable development. Yang ini semua diharapkan fatwa-fatwa
yang sudah ada di negara manapun bisa diakses oleh negara lain yang belum punya fatwa. Maka dari itu saya apresiasi hari ini Pak Hayu juga di dalam acara konferensi nasional Masjid Ramah Lingkungan termasuk menyampaikan tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena fatwa-fatwa ini insya Allah akan segera kita terjemahkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris yang insya Allah akan di-link, di-share untuk seluruh dunia. Maka ketika Australia membutuhkan fatwa tentang masjid yang ramah lingkungan, kayak apa, standarnya kayak apa, nanti ketika Australia belum punya itu akan memakainya. Begitu pula Amerika, begitu pula Eropa, begitu pula Afrika dan negara-negara lain. Dan inilah perkembangan fatwa-fatwa dunia yang nanti satu negara satu atau negara lain akan saling sharing fatwa yang sudah ada. Jadi kalau di Mesir sudah ada, di sini belum ada, atau di Indonesia sudah ada, dan saya yakin mungkin tentang fatwa Masjid Ramah Lingkungan rasanya mungkin di negara lain belum ada. Mungkin inilah pionirnya, dan saya harap nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sudah kami kumpulkan minta bantuan ke anak-anak di Mesir yang jurusan Iftah untuk membantu fatwa, menerjemahkan fatwa ke dalam bahasa Arab. Dan siapa saja yang ikut di sini kok ingin turut serta membantu menerjemahkan yang fatwanya hari ini sudah 5.000 lebih fatwa, yang khusus fatwa-fatwa tentang kehidupan. Fatwa-fatwa halal sudah puluhan ribu, sudah ribuan juga. Yang demikian ini mana nanti dicari yang paling tepat untuk diterjemahkan. Kalau dari peserta ini kok ada yang mau sodakoh ilmu tentang menerjemahkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, saya sangat terima kasih Pak Hayu, dan boleh siapa saja untuk mendaftar turut ikut menjadi penerjemah, tapi yang kompeten tentunya dua-duanya, yang kompeten dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Terima kasih, cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.